Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Zaki selaku dosen pengampu pengantar manajemen serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas online ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang manajemen operasional. Perkenalkan, nama saya Haliza Fitriana Bintang selaku moderator pada kelompok ini. Ya, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Putri Nur Aminda Wirawati dengan NIM 215221088, dan yang kedua dengan saya sendiri, Haliza Fitriana Bintang dengan NIM 215221099. Dan yang terakhir ada Meyana dengan NIM 215221112. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Meyana. Kepada Mbak Meyana, saya persilahkan. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang manajemen operasi. Apa sih itu manajemen operasi? Di dalam sebuah perusahaan ada untuk menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Manajemen operasi meliputi kegiatan dan proses di mana perusahaan menciptakan dan memberikan nilai. Proses ini mewujudkan kemampuan perusahaan yang menentukan pilihan masa depan. Kemampuan kunci yaitu aktivitas dan proses dilakukan perusahaan lebih baik daripada pesaingnya. Secara kritis mempengaruhi seberapa sukses perusahaan bersaing dan seberapa efektif perusahaan meningkatkan dan memperbarui dirinya sendiri. Nah, di dalam manajemen operasi terdapat efektivitas operasi, yang mana definisi efektivitas operasi adalah meningkatkan efektivitas operasional dapat mengambil banyak bentuk, seperti meningkatkan kualitas produk atau proses, mengurangi cacat, mengembangkan produk yang lebih baik, lebih cepat, menerapkan proses produksi yang lebih baik, menggunakan peralatan modal baru, memperluas kapasitas, meningkatkan pengujian, meningkatkan pengiriman tepat waktu, merampingkan pembelian, outsourcing kegiatan non-strategis, menghilangkan pemborosan, menggunakan teknologi yang lebih maju, memotivasi karyawan lebih baik, mengurangi ketidakadilan, meningkatkan kesehatan dan keselamatan tempat kerja, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memberdayakan pembelajaran organisasi. Kemudian di dalam efektivitas operasi terdapat konsep kunci untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam efektivitas operasi ini. Yang pertama ada mengukur produktivitas, yang kedua pemanfaatan kapasitas, yang ketiga pengukuran kualitas, dan yang keempat waktu layanan. Di dalam efektivitas operasi juga terdapat prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama, karena sumber daya yang terbatas menentukan kapasitas, upaya untuk meningkatkan output harus fokus pada sumber daya yang menghambat. Yang kedua, proses harus sesuai dengan kebutuhan produk atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, bisnis jasa harus menyelesaikan serangkaian tantangan untuk didorong oleh intensitas tenaga kerja dan tingkat interaksi dan penyesuaian yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Haliza. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip efektivitas operasi, yaitu yang prinsip keempat ada antrian pelanggan harus dikelola untuk menyeimbangkan biaya langsung dan tidak langsung dari membuat pelanggan menunggu versus waktu server yang menganggur. Jadi semua bisnis harus mengelola kedatangan dan potensi simpanan pesanan pelanggan. Dalam bisnis yang berhubungan langsung dengan pelanggan, antrian atau antrean yang menunggu, dan pelanggan tersebut juga dapat memilih untuk pergi ke tempat lain daripada kita menunggu. Antrian pasti terbentuk ketika layanan yang diberikan kepada pelanggan bervariasi dalam waktu atau kompleksitas dan pelanggan tiba pada waktu yang acak atau tidak terjadwal.
Garis tunggu yang panjang mengurangi nilai produk atau layanan bagi pelanggan dan dengan demikian pendapatan yang dapat diperoleh perusahaan. Waktu ide server juga mahal bagi perusahaan karena pekerja menganggur yang menunggu untuk memberikan layanan masih harus dibayar, yang mengingat ketidakpastian dalam waktu layanan dan waktu kedatangan. Jadi, seorang manajer harus berusaha meminimalkan jumlah biaya layanan yang buruk dan server yang menganggur. Prinsip kelimanya adalah kualitas tinggi mungkin tidak gratis, tetapi bisa menjadi investasi yang bagus. Program manajemen kualitas yang sukses mengejar kualitas bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk meningkatkan nilai bersih yang diberikan kepada pelanggan. Misalnya, upaya untuk meningkatkan kualitas secara langsung dapat mengurangi biaya dengan menurunkan jumlah cacat atau dengan mengurangi scrap atau pengerjaan ulang dengan melakukan hal-hal yang benar pertama kali. Investasi yang meningkatkan biaya manajemen kualitas terkadang dapat menghasilkan produk atau layanan yang cukup, sehingga pelanggan membayar premi di atas biaya manajemen kualitas. Prinsip selanjutnya yaitu tentang pencegahan biaya kurang dari inspeksi dan koreksi. Six Sigma mewakili metodologi menyeluruh terbaru untuk secara sistematis mengurangi biaya kualitas yang buruk. Kerangka kerja sebelumnya yang disebut Total Quality Management muncul pada tahun 1980 sebagai sintesis dan praktik pabrikan Jepang terkemuka seperti Toyota yang terlepas dari judul spesifik. Esensi dari manajemen mutu menggabungkan analisis dan tindakan korektif untuk meningkatkan profitabilitas. Analisis ini penting karena memberikan pemahaman yang menjadi dasar pencegahan dan perbaikan. Alternatif pencegahan dan pemeriksaan yang diikuti dengan perbaikan masalah atau pemilihan barang mana yang akan dijual dan mana yang akan dibuang. Pencegahan dimulai dengan adanya analisis akar penyebab. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang strategi operasi versus efektivitas. Mengikuti prinsip-prinsip untuk perbaikan berkelanjutan dari efektivitas, operasi menghasilkan banyak waktu dari manajer operasi biasa. Pada musim gugur tahun 1996, Michael Porter menerbitkan ulasan bisnis Harvard artikel dengan judul provokatif, yaitu apa itu strategi? Pencipta model 5 kekuatan yang terkenal yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia khawatir bahwa perusahaan telah kehilangan pandangan akan pentingnya strategi. 1 dekade pengejaran tanpa henti efektivitas operasional untuk menutup kesenjangan biaya dan kualitas dengan serangkaian pesaing Jepang telah menempatkan banyak industri di jalur konvergensi kompetitif. Jadi, efektivitas operasional atau strategi operasional itu adalah sebuah strategi di mana perusahaan berupaya terus-menerus untuk meningkatkan operasinya atau efektivitasnya dalam proses bisnis. Dampaknya, bila semua perusahaan menerapkan strategi ini, yang terjadi adalah hiperkompetensi dalam industri. Slide selanjutnya yaitu tentang keputusan struktural. Ada 3. Yang pertama tentang integritas vertikal. Integritas vertikal adalah penggabungan beberapa perusahaan yang meliputi semua fase produksi mulai dari bahan baku sampai barang jadi dalam satu organisasi. Yang kedua adalah lokasi fasilitas. Untuk memilih lokasi yang optimal bagi layanan fasilitas, perlu memperhatikan prinsip pemanfaatan sumber daya yang paling minimum seperti waktu, biaya, dan jangkauan layanan. Dengan adanya analisa lokasi fasilitas ini bertujuan untuk melokasikan fasilitas pelayanan sedemikian rupa sehingga total biaya atau usaha penduduk untuk memperoleh pelayanan tersebut adalah minimal. Dan yang terakhir yaitu proses teknologi.
Proses teknologi adalah kemampuan untuk memahami, mengoperasikan, menutup menganalisa, dan memecahkan masalah proses industri. Proses teknologi itu mencakup dengan mesin, peralatan, dan perangkat yang memberikan kontribusi untuk operasi, mengolah bahan dan informasi, dan pelanggan untuk menambah nilai. Inovasi Demikian atau diskusi pengembangan kelompok produk. 1. Artinya, Mari untuk kita menghasilkan ucapkan keunggulan alhamdulillah. kompetitif, Saya kemampuan operasi sebagai harus moderator mendukung mohon posisi maaf atas kompetitif kesalahan perusahaan. kelompok saya. Manajemen layanan Wassalamualaikum pelanggan warahmatullahi atau wabarakatuh. pertimbangan asuransi progresif yang telah membangun reputasinya melalui cara mengelola pemrosesan klaim, perencanaan dan pengendalian operasi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Amazon.com membuat keputusan strategis untuk berintegrasi secara vertikal ke dalam pemenuhan, pembelian dan pengembangan pemasok. Selama 20 terakhir, Honda of America telah banyak berinvestasi untuk mengembangkan basis pasokan lokalnya. Manajemen mutu. Pendekatan perusahaan terhadap manajemen mutu juga merupakan peluang untuk membangun kemampuan untuk mendukung posisi kompetitif yang berbeda. Menarik dan mengembangkan orang. Banyak perusahaan menyatakan bahwa orang adalah aset terpenting mereka, atau walaupun hanya sedikit yang berperilaku seperti itu. Semua kemampuan operasi bergantung pada orang. Dan karena strategi operasi komprehensif harus secara eksplisit membahas bagaimana perusahaan akan menarik, mengembangkan, dan mempertahankan orang yang tepat. Dari teori ke praktek, kami sekarang memiliki pandangan lebih jelas tentang prinsip-prinsip manajemen operasi sehari-hari, serta kontribusi strategi operasi terhadap strategi perusahaan secara keseluruhan. Strategi operasi menawarkan panduan untuk keputusan yang terkait dengan investasi struktural serta investasi dalam pembangunan kemampuan, konsistensi atau kesesuaian di antara keputusan-keputusan ini menentukan efektivitas dalam pencapaian positioning yang diinginkan. Maksudnya, singkatnya aja, sebagian besar dari apa yang Portnet soroti sebagai elemen penting dari strategi Southwest, termasuk dalam domain strategi operasi. Meskipun diakui sebagian besar perusahaan tidak secara eksplisit mengartikulasikan strategi operasi. Keputusan yang dibuat oleh eksekutif operasi pada akhirnya menghasilkan atau mengikis keunggulan kompetitif. Manajemen operasi dalam kurikulum MBA seperti ditunjukkan pada tampilan 6,5. Sebagian besar sekolah bisnis terkemuka menawarkan beberapa kursus manajemen operasi, umumnya dengan satu sebagai kursus inti yang diperlukan. Beberapa menawarkan pilihan lebih lanjut alat operasi inti, seperti metode kualitas 6 Sigma, kebanggaan yang dipelopori oleh Motorola dan diadopsi oleh banyak perusahaan Fortune 500, mengingat pertumbuhan sektor jasa, khususnya di negara maju. Banyak sekolah juga memiliki penawaran yang berfokus pada operasi layanan, dalam beberapa kasus lebih sempit pada operasi layanan retail. Beberapa sekolah menawarkan kursus konsultasi operasi yang terus menjadi layanan andalan perusahaan konsultan besar. Bahkan perusahaan-perusahaan yang lebih dikenal dengan strategi daripada operasinya, seperti McKinsey dan Boston Consulting Group, sebenarnya melakukan banyak konsultasi operasional. Dilanjutkan oleh moderator.